Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini materi ini akan menjelaskan tentang Mastercam X5. Ya, kita gunakan Mastercam X5 untuk membuat gambar, di mana nanti gambarnya adalah untuk diambil berikut yang akan kita gunakan ke CNC. Ini adalah dari yang paling dasar dari Mastercam. Ya, Mastercam X5 yang kita gunakan. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Mastercam X5. Ini adalah menu-menunya, ada menu toolbar. Nah, di sini yang akan ke perangkat menggambarnya nanti. Di sebelah kiri ada Operation Manager, di mana di sini nanti akan terlihat pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dikerjakan di sini. Ya. Nah, baik, selanjutnya kita langsung ke praktek pembuatan Mastercam, di mana di sini kita gunakan yang akan kita gambar. Nanti ini adalah yang akan kita operasikan di Mastercam. Nah, sebuah gambar imajiner, benda imajiner dengan dimensi tebal 25 dan lebar panjangnya 100. Nah, kita langsung menggambar. Pertama kita akan membuat kotak. Kita aktifkan anchor centernya. Kita buat dari sini, dari kotak tengah. Setelah itu kita klik, kita isi nilainya 100 kali 100. Selanjutnya gambar berikutnya adalah di sini ada ukuran 6 dengan dimensi 70. Kita buat segi 6. Ini pakai rectangle, grid polygon. Ya, segi 6. Dan diameter ininya 70. Kita pilih titik poinnya. Maaf, ini nilai jari-jari ya. Jadi saya isikan 35. Ya, 35. Oke. Selanjutnya 35 ada lingkaran tengah dengan diameter 60. Kita buat lingkaran diameter 60. Oke, kalau diameter 60 maka yang kita isikan sebelah sini. Ini nilai diameter, sedangkan ini nilai jari-jarinya. Ya. Oke. Dan selanjutnya yang kita isikan adalah menggambar ada 4 buah segitiga di dalam lingkaran ini dengan diameter berputar lingkaran 22. Ya, 22 dengan jarak antar ininya sebesar besar 6 mili. Kita buat lingkaran dulu dari jari 22. Kita enter. Setelah itu kita buat garis. Ya, ini aja. Ini garis potongan ya. Jadi kita buat untuk memudahkannya aja. Setelah itu kita translate. Garis ini kita translate. Klik enter. Hasil berapa kita translate 3 mili dengan posisi move. Kita centang. Klik lagi, kita translate lagi. Posisi copy dengan
berarti kita ini 6 mili. Selanjutnya satunya kita transfer juga ke atas 6 mili. Berikutnya ini kita translate ke bawah net 6 copy. Ini akan bentuk seperti ini. Selesai. Selanjutnya kita trim, kita hapus yang tidak kita gunakan dengan menggunakan trim. Kalau di X5 ini gambar gunting, di X9 ini gambar pisau. Nah, hapus yang tidak kita gunakan seperti ini. Ada koreksi. Nah, ini ada terlalu panjang sedikit, dihapus juga. Dan atas. Untuk memperbesar kecil gambar, kita gunakan scroll mouse kita ya. Kita putar naik turun untuk gambar kecil dari gambar. Enggak. Nah, maaf ya, ada gangguan sedikit dari suara akan mengganggu dari proses kita untuk belajar. Oke, sudah dipotong semua. Karena kita gambar. Gambarnya di sini di ujung-ujungnya ada R3, berarti ada fillet 3. Fillet 3, kita gunakan fillet ini. Kita klik fillet, kita isi 3. Kita fillet. Yang khusus kita fillet di sudut gambar. Kalau fillet 3, ini berarti nanti tool yang kita gunakan maksimal besarnya adalah bisa jadi lebih kecil nggak apa-apa, tapi kalau lebih besar maka fillet ini tidak akan bisa. Oke. Selanjutnya di gambar ini di sudutnya ada pocket 4 di sebelah pojok-pojok dengan dimensi panjang kali lebarnya 22,95, panjang lebarnya 15,41 dengan jarak dari sini adalah 14, ini kita buat aja di sini garis ini. Apa garisnya panjang tadi 15,1141. Terus ada lagi garisnya beda. Dari sini hijau, ini agak kebiru-biruan. Kita buat garis lagi di sini. 22,95. 22,95. Nah, ini masih kelihatan kan? Ini ketika ini dia akan muncul. Kita buat garis lagi untuk yang menuju
yang enter. Selanjutnya kita pindahkan dengan translate. Kita klik garis 1, 2, 3, escape. Kita salah ambil. Translate 1, 2. Ini garisnya bertumpuk ya, jadi hati-hati jangan salah ambil garis. Enter. Kita turunkan 5 mili. Kita mau oke. Selanjutnya kita fillet juga. Jadi kalau ada fillet setelah itu ini kita gunakan garis kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita bisa membuat export mirror. Ini kita pakai mirror. Gambarnya kita sudah selesai, tinggal kita melakukan toolpath. Baik. Toolpath apa? Toolpath adalah pengaturan penyayatan dari tool yang akan kita pakai. Nah, kita gunakan mesin tipe milling. Kita default saja. Ini muncul properties. Stock setup. Kalau saya ukuran ini langsung, kita bisa gunakan bounding box dari yang stok yang ada, atau gambar yang kita buat, tinggal kita isi ketebalannya 25. Oke, kakak tampilan secara geometris ini. Nah, kita akan tambah seperti ini. Setelah itu klik kanan pada garis merah mill toolpath ya, kita gunakan kontur. Kontur ini adalah untuk pengerjaan samping. Kalau dilihat dari gambar kerja yang ini ada pengerjaan kontur untuk lingkaran dan ada kontur untuk 6 dan ada pocket 3 di bagian. Baik, sekarang kita kontur dulu bagian lingkaran. Kenapa kok lingkaran dulu? Karena lingkaran adalah posisi yang paling tinggi daripada kontur ini, maka kita kerjakan dulu. Kalau untuk 6 ini kan berada di bawahnya, maka di selanjutnya kita pilih, kita centang, kita pilih garis lingkarannya. Ini kita posisi ke atas gini, kita balik posisinya ke bawah garis tanda panah ini. Nah, di sini ada pengaturan tool. Pertama kita jelaskan tentang tool. Maka di sini masih kosong. Ya, ini kita belum punya tool yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana agar kita punya tool? Maka kita pilih di select library tool. Kita ambil tool di sini. Ini ada bermacam-macam tool, banyak sekali tool. Ya, ini file
misalnya kita ke filter, ini macam-macam tool ya, ada flat end mill spear, end mill bull, face mill, radius mill, chamfer mill, slot mill, tap, bore, trimmer, drill, nah macam-macam. Untuk kali ini kita gunakan flat end mill. Untuk pembelajaran kali ini kita gunakan flat end mill saja. Kita klik yang flat end mill. Yang aktif di sini hanya flat end mill. Maka di sini hanya tool flat end mill yang ditampilkan di sini. Berapa yang kita gunakan? Kalau untuk kontur tadi karena nggak ada batasan ukuran, sebenarnya kita bisa gunakan tool nomor 10 atau tool nomor 15, dimana pengaruh dengan pertimbangan kecepatan penyayatan. Semakin besar tool, maka semakin cepat pekerjaan itu diselesaikan. Tapi kalau memang haruskan tidak bisa dengan tool besar, mau nggak mau ya kita harus gunakan tool yang kecil. Karena ini misalnya ini bisa gunakan tool besar, misalnya kita gunakan tool 15, 20 itu bisa kalau dengan pertimbangan gambar yang tadi. Nah, kita gunakan flat end mill 14. Kita centang. Maka di sini akan muncul tab. Nah, di sini ada feed rate, pengaturan spindle. Spindle kecepatan putaran spindlenya nanti 2446 rpm dengan feeding kecepatan sayapnya nanti feed rate-nya 613,8 dengan plang rate ini ketika benda itu akan mulai melakukan penyayatan, istilahnya plang rate ini 306,9 kecepatannya. Di tracknya sama kecepatan kembali pahatnya ketika setelah selesai melakukan penyayatan di 6,9 juta. Nah, kalau ini kita isikan berdasarkan dari ketentuan. Kalau kita menghitung cutting speed-nya dari ya misalnya kita sudah punya bahannya dari apa, aluminium, besi atau kita tahu cutting speed, bisa kita masukkan di sini cutting speed-nya. Misalnya cutting speed 120 gitu ya. Maka otomatis dia akan menghitung, secara otomatis akan menghitung sendiri feed rate-nya berapa sebenarnya. Tapi barangkali kita punya penghitungan sendiri, bisa kita isikan di sini. Kita isi. Plang rate pun bisa kita ubah. Ya, holder. Nah, di sini ada pilihan banyak holder. Ini holdernya kita open library. Jadi kita gunakan VT40. Ini macam-macam holder VT40. Mana yang akan kita gunakan? Holder jenis apa yang akan kita gunakan? Kita gunakan VT4032. Parameter. Nah, di sini akan berarti nanti kompensasi direksinya dia berada di left. Ya. Dan di sini ada talk to live on wall. Kita yang apa, nilai apa yang disaingkan di sini adalah jika seandainya kita mau menyisakan pekerjaan itu dari dinding pekerjaan bendanya, sedangkan nantinya ada proses poles atau proses finishing, maka itu bisa kita sisakan 0,1 atau 0,2. Nah, jika kita membutuhkan, tapi bila mana kita tidak membutuhkan, yang kita sisakan ya kita nolkan. Floor juga gitu, ini adalah posisi bagian bawah dari material itu nanti kita habiskan atau kita sisakan. Kalau kita habiskan maka posisinya 0. Tapi kalau kita sisakan kita isi. Selanjutnya ke deep cut. Deep cut. Saya jelaskan tentang deep cut. Ini kita centang. Deep cut ini adalah kedalaman penyayatan dari benda pahat pisau. Base-nya itu nanti setiap satu kali penyayatan dia melakukan penyayatan, berapa ketebalannya akan dia lakukan. Misalnya kita akan melakukan setiap kali penyayatan adalah ketebalannya 1 mili misal atau 2 mili. Kita diisikan di sini, maksimalnya nanti dia akan menyayat mentok hanya 2 mili.
Terus di sini ada finish cut. Untuk finishingnya nanti berapa kali jumlahnya. Misalnya, kita gunakan 1 kali saja penyayatan finish. Dengan ketebalan stepnya finishing berapa? Misalnya kita isikan 0,5. Keep tool down, maka jika kita klik keep tool down, maka dia akan posisinya terus turun, tidak dari track naik. Jadi kalau kita hilangkan keep tool down-nya, maka dia setiap 1 kali penyayatan selesai, dia akan naik, dia akan kembali turun lagi, menyayat lagi. Kita aktifkan saja keep tool down. Lead in out. Lead in out ini adalah setiap keluar masuknya pahat menuju benda kerja, dia akan melakukan penyayat. Makanya dia akan melakukan lengkungan. Lengkungan itu fungsinya untuk apa? Agar beban pahat ketika masuk ke benda kerja tidak terlalu berat. Jika dia masuknya ke benda kerjanya melengkung. Nah, berapa lengkungannya? Lengkungan yang dibentuk ini, kalau kita lengthnya ini kita 100%, maka dia akan melengkung sesuai dengan diameter pisau. Pisaunya diameter 14, maka dia akan membentuk lengkungan diameter 14. Saya isikan 50%. Semuanya 50%. 50. Jadi dia akan membentuk lengkungan 7. Lengkungan 7 dengan radius 7 mili. Tengah dari brick truck. Ya, brick truck jika kita aktifkan, ini adalah dia lebih ke dalamnya berapa meter penyayatannya masuk. Tapi ini tidak saya aktifkan, tidak akan brick truck. Langsung ke multipath. Jika deep cut itu penyayatan ke bawah, maka multipath adalah penyayatan ke samping. Ini spasinya setiap, kalau ini kita silakan ada number 1 spasi 5, maka setiap dia bergeser ke sampingnya adalah 5 mili, 5 mili, 5 mili sampai ke posisi ukuran yang diinginkan. Ya, di sini saya isikan 5, kan tadi diameternya 14 kasih 5. Untuk jumlah spasinya saya gunakan spasi 3 kali dengan pertimbangan kedua-dua ke 100 ini nanti butuh 3 kali penyayatan untuk menghabiskan. Jika nanti kurang bisa kita tambahkan di nomor finishingnya saya beri 1 kali finish. Tetap kita kosong. Langsung ke linking parameter. Nah, linking parameter kalau lebih amannya kita gunakan absolut. Jadi untuk memudahkan kalau kita terbiasa dengan absolut perhitungan yang dari titik awal angkatan. Nah, sedangkan tip ini kita biarkan 25, 10. Tapi perlu saya jelaskan, retract itu adalah jarak kembali ketika sudah melakukan pekerjaan. Retract di sini isinya 50. Pertama dari atas clearance. Clearance ini berarti kondisi bebasnya benda toolnya. Retract ketika dia selesai pekerjaan, dia kembali mau ancang-ancang melakukan pekerjaan lain, ini berarti dia akan berjarak 25 mili dari benda kerja. Feed plane. Nah, feed plane ini adalah kecepatan persiapan bekerjanya, dia berada di 10 mili. Ini menurut saya terlalu jauh, saya gunakan 3 mili. Maka setelah 3 mili ini dia melakukan persiapan dengan kecepatan sesuai dengan yang akan dikerjakan. Stop adalah pekerjaan nanti dimulai dari titik berapa. Contohnya misalnya ini tadi kan dari paling atas, maka ini titik 0, paling atas Z0. Dengan kedalaman berapa kita lihat gambar. Ini untuk Z-nya, untuk lingkaran ini kedipnya di
5 mili. Oke, 5 mili. Maka di sini kita isi min 5. Nah, baik, saya jelaskan sedikit. Ini lengkungan ini adalah line in out-nya. Line in out-nya ini bentuk lengkung-lengkung ini. Kuning ini adalah retract-nya, retract tool-nya. Terus kalau kita dari samping, nah ini dari 1, 2 ini adalah deep cut-nya, deep cut penyayatan 1, 2 tadi kita isikan 2 ya, 2 mili, 2 mili, 2 mili, dan ini ada finishing. Nah kalau misalnya jangan yang ini dari atas, nah ini adalah multibase 1, multibase 2, 3, dan ini. Kalau lihat dari tambah ini kemungkinan masih belum selesai, belum terhayat habis semua. Maka multibase-nya perlu kita tambah. Kalau mau kita tambah, mau edit, kita ke parameter. Kita ke kita ditambah 5 kali. Dari generator yang tanda panah ini kita klik. Nah, coba kita simulasi. Kita simulasi kira-kira. Ini belum. Itu masih ada sisa. Tipisnya kita perlu kita tambah 7. Oke, coba kita simulasi lagi. Ya, base. Selanjutnya ada kontur berikutnya yang perlu kita kerjakan, yaitu segi 6. Ya, tidak terlihat garis-garis pekerjaan ini bisa kita hilangkan dengan mengklik tanda R ini. Jadi tanda R ini yang hitam ini akan berubah menjadi putih. Nah, ini maka tidak akan mengganggu pekerjaan kita melihat gambar asli. Klik kanan, kontur lagi. Kita pilih mana yang akan kita kontur. Kita kontur sekarang ada segi 6. Ini posisi ke bawah, kita tarik dan membalik. Oke, kita bentuk. Tool yang kita gunakan masih sama, 14, foldernya masih sama, GT4032, cut parameternya ini masih sama, deep cut-nya juga masih sama dari yang pertama, 3 kali deep cut, read in out-nya juga masih kita gunakan 50, multibase-nya mungkin ini yang kita kurangi, 5 kali. Linking parameter, nah tadi kan sudah di-set dalam 5 mili, maka perlu kita rubah ada top of stock ini enggak 0 tapi di min 5. Kenapa di min 5? Karena tadi sudah tersayat 5 mili. Deep cut-nya berapa? Kita lihat di gambar. Ini 5, ini 3, berarti ada 8. Di sini kita isi min 8. Output-nya. Nah, selanjutnya kita klik semua agar ini ada centangannya semua biar kita simulasi bareng-bareng. Klik sini. Muncul. Tambahkan pekerjaan lingkaran akan melakukan pekerjaan membuat. Selanjutnya yang kita lakukan, oke, sekarang kita hilangkan tanda R. Pekerjaan pocket ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini ketebalnya ada pocketnya kita buat sama pocket yang paling besar. Pilih toolpad, kita pilih pocket. Klik 1,
2, 3, 4. Kita lihat tadi gambar poketnya, dalamnya berapa? Dalamnya 5 mili juga. Tool yang kita gunakan, kalau kita gunakan tool 14, maka pocket ini tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena tidak akan terbentuk R6-nya, R3-nya. Kenapa? Karena ini kan radiusnya 7. Dari diameter 14 kan radiusnya 7, maka dia tidak akan membentuk R ini. Maka yang kita gunakan adalah tool yang paling besar adalah yang bisa kita gunakan adalah tool 6. Bukan kita gunakan tool 5 atau 4. Ya, kita pilih dari select library. Kita ambil tool kecil. Ini ada tool banyak sekali yang flat. Gunakan 6, tool diameter 6, radius 0. Foldernya masih sama, kita gunakan BT 4032 cut parameter. Nah, beda tampilannya dengan yang tadi, ini masih sama, cut parameter ada stock to live on wall, stock to live on floor, kita melakukan rocking. Ini nanti bentuk dari jalannya pembuatan pocket seperti apa, ini akan dipilih seperti ini, atau mau jalannya zigzag, constant spiral, overall spiral, parallel spiral, ya parallel clean corner, atau ya apa yang kita gunakan, one way, satu kali jalan, atau terus spiral. Kita gunakan. Nah, berapa persen setiap gesernya, multipace-nya misalnya. Ini sama dengan kalau di kontur multipace. Tapi di sini nilainya persentase atau diisikan juga bisa. Nah, ini 75%, maka nanti pahat akan bergeser 4,5 mili. Saya pekerjaan. Setelah mengerjakan akan bergeser 4,5, 4,5. Ini saya gunakan 40% saja. Kita hapus di 40%. Ya, maka akan bergeser 2,4 mili. Entry rocking. Entry motion. Entry motion ada off, ramp, helix. Entry motion adalah posisi pahat ketika masuk ke tool, ke membuat lubang ini. Dia akan seperti apa? Kalau kita off kan, maka pahat itu akan masuk menembus benda kerja dengan seperti hanya bur. Tegak lurus masuk. Tapi kalau kita rem, nah, maka dia akan masuk ke dalam benda kerja ini, akan berjalan zigzag untuk membuat alur jalur masuknya pahat. Kalau helix, maka dia akan berbentuk putaran. Lebih amannya kita gunakan rem atau helix. Kenapa? Karena kalau off, sangat beresiko pahat itu akan patah. Gunakan rem dengan jarak terkecilnya 25% dari pahat, jarak terpanjangnya 50% dari pahat. Ya. Finishing. Nanti kita akan gunakan satu kali finishing dengan jarak 0,5. Set in outnya kita gunakan. Ya, cukup 25. Karena di dalam benda kerja takutnya akan banyak mengganggu kalau terlalu besar. Pocketnya lebar nggak masalah, tapi kalau pocketnya nggak lebar beresiko. Tipnya saya gunakan 2 mili tadi. Finishingnya 1 kali. Thinking parameter ya 0 kali semua tadi. Ancang-ancang nggak terlalu jauh, 3 mili. Top of stocknya 0 karena dia dari atas sendiri. Speednya tadi adalah min 5. Nah, aktifkan semua simulasi.
Ya, ini masih tool 14, tool 14. Ya, di tool 6 yang buat itu buat pocket. Nah, selesai. Selanjutnya kita buat pocket yang samping. Tanda air kita matikan. Kita buka dari atas. Klik kanan, ambil toolpad, pocket, satu, tiga. Biasanya kalau setelah kita buat pocket, maka aturan pocketnya ini akan mengikuti di atas. Hampir sama. Toolnya pasti ikut juga. Namanya juga ini. Oh, nggak ada ini. Kita cari berarti delivery titik 40 titik 32. Parameter 0, rockingnya sama sih tadi 40%, remosinya sama, finishing sama, lead in outnya sama, tiketnya juga masih sama. Nah, ini bedanya dari mana kita lihat di sini. Penyayatan pertamanya dari kedalaman 8 mili dengan ketebalan 5, maka ini yang kita isikan stock of stocknya dari min 8, sedangkan tip kedalaman terdalamnya adalah min 13. Dari mana? Dari min 8 ditambah 4. Dari semua kita selesai. Ini adalah hasil dari pekerjaan kita. Nah, ini sudah siap kita ambil sikutnya. Bagaimana cara ambil sikut? Kita klik bisa. Nah, ya, memproses untuk menampilkan. Latihan kita kasih semangat. Oke, nah ini sikutnya. Mungkin ada kalanya kita bisa melakukan editing sedikit dari kepala programnya seperti ini. Kenapa? Karena ada kalanya mesin yang kita gunakan tidak mengenal. Contohnya seperti G21, G17, G40, G50. Ini biasanya ada kalanya nggak kenal, atau posisi G54. Mungkin jika setting kita berada di G56 ya kita gunakan. Kita pindahkan menjadi G5. Kita editing di kepala program gitu. Biasanya di nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan edit. Tapi ya ada mesin yang sudah kenal ya dia langsung operasional. Ya, demikian penjelasan dasar dari Mastercam tentang contour dan pocket. Untuk selanjutnya nanti pertemuan berikutnya akan
saya jelaskan lebih lanjut tentang penggunaan ini ada drill, terus engrave, seperti itu. Pembuatan grid. Nanti saya jelaskan tentang pembuatan program yang mesin latih mesin turning, CNC turning. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.